setiap orang kan dengan pengalaman masing-masing. Saya lahir di kampung jauh di pedalaman Flores Timur sana. Pendidikan saya mulai dari SD sampai SPG itu di sekolah-sekolah swasta Katolik, no? Jadi terlahir dari situasi pendidikan yang pada waktu itu masih jauh dari masyarakat desa. Menurut saya sih ya besok-besok bisa punya pendidikan lebih tinggi. Ya, tamat SD tahun 76, ya. Masuk SMP itu 1 tahun keluar. Ya. Nah itu masuk lagi SMP jauh dari kampung. Ya. Tapi lagi-lagi dengan kondisi fasilitas yang sangat minim, ya, bahkan sekolah itu pun di kandang kambing, ya. Guru saya itu masih ada, masih hidup sampai sekarang. Guru bahasa Indonesia saya masih hidup, ada di Baweran, menjadi saksi hidup bahwa pendidikan saya itu berbagi ruang kelas dengan kambing, ya. Jadi disekat dengan papan tulis, di sebelahnya kambing, di sebelahnya saya dan teman-teman bersekolah. Ada satu kisah menarik, hampir keluar juga, hampir tidak sekolah lagi, gara-gara banjir bawa buku semua, ya putus asa tuh. Dulu kan catat semua, sudah dibawa banjir, ya menuju laut, jadi mau catat ulang lagi, pikir ya pasrah, tidak sekolah lagi. Tapi kemudian ada guru saya, guru bahasa Indonesia ini, namanya Bapak Markus Iso Samapana. Beliau itu ya suruh teman-teman catat semua semua mata pelajarannya, kemudian sekolah lagi. Ya, tamat SMP, masuk SPG, tapi tidak berniat jadi guru pada waktu itu. Memang itu menjadi sekolah favorit dulu kan. Begitu tamat SPG kan di sekarang, ya, orang di kampung bilang besluit dulu. Besluit. Jadi tamat SPG saya merencanakan kuliah, tapi orang tua tidak mau. Alasan bukan uang, tidak. Alasannya ya sebagai anak laki-laki, jaga kebun kelapa, ya, rawat rumah, itu. Ya, itu tujuan mulia orang tua. Tapi mereka tidak pikir bahwa kalau pendidikan lebih baik juga mulia. Jadi dua-dua mulia. Obsesi bapak saya mulia, saya juga berniat kuliah juga mulia. Jadi berseberangan. Bapak saya waktu saya mendaftar di Unana itu pagi-pagi itu bapak saya sudah ke kebun, jam 4 sudah ke kebun, nanti jam 8 bapak pikir saya sudah keluar, baru bapak pulang. Tiap hari begitu. Nah, pada saat saya mau berangkat lagi-lagi begitu, bapak saya jam 4 pagi sudah ke kebun, padahal bapak saya tahu bahwa saya mau berangkat, no? Karena beliau tahu saya mau berangkat, dia bilang sama mama, saya tidak setuju dia sekolah, tapi karena dia mau sekolah ya biar saja dia jalan, kan begitu. Jadi jalan dengan tidak ada izin dari bapak sebenarnya, tapi saya kan modal saya kuat, modal saya itu izin mama toh. Nah, izin mama dengan uang berapa? 15.000. Uang 15.000 pada waktu itu. Pikir naik perahu, buat perahu motor, bayar Rangkuman bayar 2.500 waktu itu. Jadi rasa masih ada sisa uang toh. Nah, sini tes kembali, lagi-lagi bapak masih belum setuju. Bapak tidak mau, karena bapak sedang berpikir, kakak saya itu kan sudah mengajar jauh dari kampung, kan? Sekitar 30 km dari kampung saya. Sementara saya kalau juga keluar, anak laki-laki semua tidak ada di rumah, bapak merasa itu kurang lengkap, harus saya di rumah.
Tapi saya bersikukuh, nekat. Begitu tes, lulus kami 2 orang di kampung. Kami tes ada 7 orang. Lulus hanya berdua dengan sepupu saya di Fakultas Peternakan. Nah, yang unik itu yang waktu berangkat itu. Berangkat itu hari itu Bapak sudah sebagaimana biasa. Rumusnya tetap jam 4, jam 3 sudah ke kebun. Tahu bahwa saya sudah berangkat ke Wewerang, nah, baru beliau kembali. Tapi waktu itu memang sudah seperti sudah diatur lah. Ya, mungkin bapak saya harus mengalah pada waktu itu. Jadi saya lupa jaket. Itu cerita paling unik. Saya lupa jaket di ruang tamu. Nah, jarak dari kampung ke Wewerang itu sekitar 10-11 kilo. Kendaraan kan hanya truk ini, hanya truk penumpang. Orang bilang bis kayu. Nah, modal itu modal 15.000 berangkat ke Wewerang, ya, sudah siap naik perahu motor, tiba-tiba wah dingin, jaket tidak ada. Sudah saya minta sopir truk itu, saya bilang kembali ke rumah, beritahu di rumah bahwa saya lupa jaket. Saya bawa, oh jangan, ya, tidak boleh bawa. Cukup sampaikan bahwa saya lupa jaket, itu saja. Nah, saya sudah bikin perhitungan. Di rumah itu tinggal bapak, mama, sama adik-adik kecil saya masih SD. Nah, itu kan jam sekolah. Mereka tidak ada di rumah semua. Bapak dan mama sendiri di rumah. Kakak perempuan itu sudah antar saya ke Wewerang. Jadi itu alternatif yang bawa jaket ke orang itu hanya bapak atau mama. Nah, kemungkinan mama kecil, ya. Jadi pasti bapak yang antar. Tahu itu mau tes bapak antar tidak. Saat kita sudah naik, penumpang sudah naik, tiba-tiba saya lihat bapak turun dari truk. Sambil lap-lap air mata, sambil begini tuh. Saya tidak tahu kalau bapak juga bersedih kalau saya keluar tuh. Jadi saya tahu bahwa dia tidak mau sekolah bukan karena tidak ada uang. Nah, dia mau saya jaga rumah itu maksudnya. Itu diketahui ketika jaket itu kan ada pos, orang tidak boleh masuk lagi. Jaket dikasih di celah pagar. Terus beliau bilang berangkat hati-hati di kapal itu, jangan duduk di pinggir. Kalau ada libur jangan lupa kembali, tidak boleh di Kupang, harus kembali. Itu pesan bahasa daerah kan nilainya tinggi. Terus sorong jaket itu dengan pesan lagi bahwa di dalam jaket itu ada uang. Nah, tapi kan tidak bilang uang, ada bekal sedikit di dalam jaket, pakai bahasa daerah. Jadi saya pikir ya sudah ada modal toh. Minimal bapak sudah setuju, bukan soal uangnya berapa itu saya tidak pikir lagi. Jadi berangkat pertama 15.000, berangkat kedua itu uang yang waktu mau datang kuliah itu hanya sekitar 30.000, SPP 15.000 waktu itu. Nah, jadi saya pikir naik perahu 2.500 masih ada 27.500, bayar SPP 15.000, kan saya masih bisa mengajar, dan saya tamatan SPG. Waktu itu di rumah sini cari guru juga susah. Nah, jadi saya mengandalkan modal itu. Nah, sampai di perahu promotor baru ini kan ada penasaran juga, ini ada berapa ini doi di saku, ya doi di saku jaket ini. Saya buka, itu kan uangnya bukan kecil, uangnya banyak. Uang waktu itu 150.000, itu sama dengan bayar SPP 10 semester. Begitu. Nah, jadi saya merasa tidak ada hambatan lagi, didukung oleh bapak juga toh. Jadi kuliah dengan pesan itu, kalau libur pasti pulang, harus pulang. Jadi sampai selesai saya kan dapat beasiswa TID, ikatan dinas dulu. Nah,
kalau tamat jadi dosen di situ kan waktu itu. Kita prosesnya agak panjang juga, proses untuk ikatan dinas itu lama ya, terlalu lama. Saya melamar ke konsulat jenderal Malaysia, konjen Malaysia. Nah, saya diterima di konsulat jenderal di Tawau sana. Nah, orang-orang kami kan banyak di Tawau. Jadi pesan dari sana segera datang. Jadi dari konsulat itu kirim surat, kirim foto segala macam. Mau berangkat tidak. Kebetulan ada orang dari kampung juga yang mau berangkat ke Malaysia. Waktu itu masih kapal Pelni Kilimutu tahun 91. Itu mau berangkat, saya pikir mau jadi apa? Gawe di konsulat jenderal. Tidak. Akhirnya tunda. Tidak jadi berangkat, dan batal berangkat. Atau berangkat, itu SK-nya keluar dari Kementerian Pendidikan. Sudah tamat itu, sudah dapat SK itu. Tahun berikutnya, 2 tahun lagi, masih status pegawai negeri sipil dengan status pegawai 80%. Gaji tahu berapa? 165.000 waktu itu. Padahal saya mengajar di Semia Kristen, ya. Itu Semia Kristen itu kan dulu di Open Kris. Nah, satu-satunya orang Katolik yang diangkat di Open Kris itu untuk jadi guru tetap itu saya. Gaji saya besar, bukan main-main. 450.000 gaji saya waktu itu. Iya, zaman itu besar. Saya bisa beli motor, bisa beli tanah. Begitu saya lulus PNS, belum diberhentikan juga. Tapi karena saya sekolah, saya harus tinggalkan gaji yang 450.000, tinggalkan juga proyek penelitian dengan pusat bahasa, ya. Saya lebih memilih sekolah. Oke, nah, gaji 165.000, potong 69.000 untuk bayar tanah kafling di Osaka, kafling dosen. Terima uang hanya 90.000 lebih. Nekat pergi sekolah. Orang pada bilang, sekolah apa yang mau dicari, ya. Sudah pegawai kecil lagi, ya, golongan kecil. Untuk S2 ya. Nah, untuk S2. Nah, jadi itu sudah nekat saja. Jadi orang cerita nanti masa sekolah S2 hanya di Udayana, ya. Saya bilang jangan ke Udayana. Kalau ada S2 di Larantuka, saya akan sekolah di Larantuka juga. Beda sedikit dari Menara ke sana. Kenapa repot? Ilmu kan di mana-mana sama. Kok ini lulusan dari Amerika, dari mana-mana sama juga nih, ya. Jadi jangan ya, kalau sekolah itu kan tergantung kita, ya kan.